Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa DMI TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali bersama DMI TV dalam program Lilik Quran bersama DMI TV. Pemirsa yang berbahagia, di studio kami telah hadir seorang ustadzah muda, Ibu Rifa Arifah SPD. Beliau dari Pondok Pesantren Al-Ikhwan Cipanas. Tema yang akan dikumpas di tas hari ini adalah bersyukur di bulan Ramadan menemukan kekayaan hati. Nih, saya bilang Tarif aja ya supaya agak enak berbicaranya gitu. Nih, Tarif gini. Di bulan Ramadan ini kayaknya hati wanita itu banyak gelisah dan gundah ya. Persoalannya banyak ya, bukan hanya masalah ta'abbud ibadah saja, tapi persoalan yang berhubungan dengan usaha dunia pun mungkin akan menjadikan hati seseorang itu jadi gundah gelisah. Kira-kira kalau saya tanya gitu, apa sih gitu kegelisahan ibu-ibu atau para kaum wanita di bulan Ramadan ini? Baik, terima kasih Buya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanggapi pertanyaan Buya barusan, bahwa sebagai perempuan sendiri, mungkin saya menjawab dulu dari kacamata atau pribadi saya, jawaban pribadi saya. Perempuan itu di bulan Ramadan tidak bisa seperti laki-laki mungkin. Laki-laki mungkin banyak alternatif atau ibadah-ibadah yang bisa utama full dilakukan di bulan Ramadan itu bisa dilakukan full. Iktikaf bisa setiap waktu, atau baca Quran bisa kapan saja. Tapi perempuan itu ada fitrahnya kan, itu dia mengalami haid. Kalau tidak haid dia melahirkan lalu nifas. Kalau tidak nifas ada lagi mengurus keluarga. Mungkin, gitu. Nah, mungkin gelisahnya karena sayang nih bulan tidak bisa ibadah seperti bulan berlipat-lipat amalan. Cuma karena terkendala fitrahnya sendiri gitu. Ya mungkin di situ mungkin kegelisahan seorang perempuan itu nggak bisa kayak laki-laki gitu. Iya, nggak bisa kayak laki. Tapi kan begini Teh, Allah itu maha adil ya. Ketika wanita tidak bisa ibadah full Ramadan, tidak bisa karena ada haid gitu. Kemudian taraweh baca Quran tidak bisa karena ada haid. Justru menghindari perbuatan-perbuatan itu adalah bagian dari ibadah. Tapi ada sisi lain Teh, yang perempuan bisa jadi ibadah itu selamanya, karena perempuan adalah bagian daripada keluarga yang harus menyediakan dan melayani keluarga. Nah, permasalahannya hari ini banyak perempuan yang tidak atau ya ada yang tidak mau melaksanakan kewajibannya di rumah tangga dengan alasan bulan Ramadan. Ini kata-katanya gimana menurut Teh ini? Allah memberikan sesuatu yang patut disyukuri oleh perempuan, yaitu berupa-rupa atau banyak macamnya ibadah. Ibadah itu alternatifnya banyak gitu. Dan Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sehingga semua amalan itu tergantung niatnya. Dan kalau perempuan ini cerdas, pasti gak ada halangan sebenarnya. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai mungkin untuk mengurus rumah tangga, melayani keluarga, itu bisa dia niatkan sebagai ibadah juga, asal tadi ada niat. Jadi jangan membatasi ibadah itu harus ya sholat, ya iktikaf saja, saja. Ia melayani keluarganya, memastikan keluarganya kenyang, saat buka ia siapkan, saat sahur disiapkan, anaknya bisa ibadah atau sekolah dengan baik, kepala keluarganya atau suaminya bisa melaksanakan ibadah itu dengan baik juga, itu ada bagian ibadah. Baik. Nih, dia meniatkan hal betul. Ini sekarang mulai masuk pada poin tentang kekayaan hati. Biasanya gini Teh, setiap amal itu akan sah tergantung niatnya. Hadis Nabi seperti itu ya. Jadi niatnya. Nah, spirit supaya hati ini menjadi ikhlas di bulan Ramadan, melayani keluarga dengan keterbatasan sebagai ibu rumah tangga, sebagai perempuan, apa sih gitu spiritnya? Saya teringat
dawuh Rasulullah Iya. Rasul bahwa beliau mengatakan bahwa perempuan itu kurang akal dan kurang agama. Mungkin secara tekstual seolah merendahkan ya perempuan. Iya, betul. Tapi justru di kata kurang akal itu ada bahwa menyatakan bahwa Rasul itu sangat mengenal perempuan. Sehingga ia mengatakan perempuan itu kurang akal, maksudnya adalah perempuan itu dominan rasa. Iya, betul, dominan. betul. Apapun yang dia lakukan pasti melibatkan rasa. Nah, sehingga niat itu perlu untuk membimbing rasanya. Betul. Dan kedua, dia kurang agama bukan berarti agamanya yang kurang, tapi dia kurang ditaklif karena adanya haid gitu. Adanya proses itu sebagai fitrah sebagai perempuan. Betul. Sehingga dia kadang libur sholat, mungkin puasanya bisa jadi tidak wajib, tapi harus dikodo di waktu yang lain. Itu sebuah keringanan dan itu patut disyukuri oleh perempuan. Sehingga kekayaan hati maksudnya di sini adalah bagaimana mengolah kelebihan yang sudah dianugerahkan oleh Allah, seperti yang dideskripsikan, dinyatakan oleh Nabi bahwa sifat perempuan seperti itu. Gimana nih mengelola rasa yang lebih itu justru bisa lebih dekat kepada Allah dengan rasa-rasa tersebut, seperti dia mengelola agar lebih bersyukur, karena kalau bersyukur melakukan apapun itu akan mudah. Melayani keluarga itu tidak akan dikatakan sebagai pengorbanan yang menyusahkan itu, malah dia menjadi wasilah untuk yang lain mencapai ibadah yang bagus gitu. Baik. Menjadi wasilahnya. Ini cukup menarik nih. Biasanya gini, sebenarnya bukan hanya perempuan saja, hati itu kan selalu merontak ya, untuk berontak pada keadaan. Apalagi kalau perempuan itu, kenapa perempuan lebih berontaknya lebih kuat karena dengan perasaan. Itu kadangkala tetangga naik mobil barunya, kayak itu justru perempuan yang naik ambulannya, seperti itu ya. Nah, bahasa Sunda itu panas baran supaya hilang. Itu panas baran dalam hati dan diganti dengan kekayaan amal soleh dan keikhlasan, itu bagaimana caranya teh? Saya teringat makalah ulama juga, innal mu'minina yaghbitu wal munafiqina yahsudu. Kalau mukmin itu sifatnya innal mu'mina yaghbitu. Kalau mukmin itu bukan nggak suka lihat orang bahagia, justru harusnya ingin. Makanya ada dalam doa waktu salat duha itu ujungnya atini ma'ataita ibadakas sholihin. Berikanlah apa yang kau berikan kepada orang saya kepadaku juga. Itu kan kabita bahasa Sunda. Kabita. Nah, itu cirinya orang mukmin. Begitupun perempuan. Kalau melihat orang lain dapat nikmat, itu harusnya ikut bahagia, ngiring bingahna. Gitu. Tradisi orang Sunda gitu kan. Orang mampu, kita tidak mampu, kita bersyukur ya. Ikut bahagia. Siapa tahu kita juga kecipratan. Gitu kan. Dia bersyukur, dia syukuran, kita dapat juga nikmatnya. Nah, kalau yang hasud itu hati-hati, takutnya itu adalah tandanya orang munafik. Gitu. Iya, baik. Nah ini perempuan soleh itu sering diuji oleh Allah, ya, dengan ujian yang luar biasa. Misalkan zaman dulu itu Fir'aun itu manusia yang durjana ya dalam Quran itu, tapi istrinya adalah solehah. Itu. Bahkan Siti Maryam adalah seorang wanita soleh dan suci. Allah coba dengan cobaan yang dahsyat berat. Nah, supaya perempuan hari ini kuat gitu dan siap menghadapi ujian dari Allah gitu, itu kiat-kiatnya apa? Kuat banget. Baik, terima kasih. Ini juga ujian bagi saya mungkin. Saya juga belum tentu. Alhamdulillah saya dikaruniai suami yang membimbing gitu. Di sayanya harus bisa mencontoh, meneladani, terutama tadi Siti Asia gitu. Allah itu kalau ngasih contoh itu suka mentok ya. Itu kata ikan. Nah, jadi kiat-kiatnya adalah mungkin yang pertama tadi itu, yang pertama mengolah rasanya. Mengolah rasa. Supaya apa? Supaya perempuan itu selalu terbimbing. Karena kan dan selain itu dia juga harus belajar, disibukkan oleh ilmu. Sehingga untuk membentengi dirinya dari melakukan hal-hal yang merusak dirinya, seperti tadi itu hasud di antaranya. Ya, itu dia harus minta bimbingan, dibimbing. Jangan berjalan sendiri. Meskipun perempuan itu suka merasa mampu, gitu ya. Suka merasa hebat ya, merasa mampu. Hebat. Nah, itu jangan sampai gitu. Jadi kalau udah merasa gitu harus istighfar, minta lagi bimbingan gitu. Karena perempuan itu kiat-kiatnya ya lebih
lebih sering mengolah rasa, lebih sering berdialog dengan diri gitu. Dan diiringi dengan ilmu-ilmu sehingga agama rasanya, ya ilmu agama, sehingga dia terbimbing Iya. dan terlindungi dari kerusakan akhlak ya. Yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri karena tidak mengolah rasa. Sekarang itu gini, perempuan mapan itu tidak butuh laki-laki. Itu ada jargon yang keluar. Kenapa? Ngapain sih harus punya suami daripada rut-rut, mending kene sorangan, duit boga, jabatan boga, gawe eker. Bahasanya begitu ya misalnya. Makanya perempuan mapan itu rata-rata tidak butuh suami. Kenapa? Saya nggak butuh untuk suami. Nambah rudet ke suami itu. Apakah pernyataan itu sebenarnya penuh benar atau sepenuhnya salah gitu? Saya tidak tahu kalau ada orang yang punya statement seperti itu ya. Tapi bagi saya butuh laki-laki. Katanya kan cinta pertama perempuan itu bapaknya ya. Bapaknya iya, pada ayahnya iya. Pada hakikatnya, pada fitrahnya dia membutuhkan laki-laki. Meskipun semandiri apapun dia ingin. Orang yang mengatakan seperti itu mungkin dia belum menemukan laki yang tepat. Iya, kalau sudah menemukan ya dia pengennya dimanja. Namanya juga perempuan. Iya, namanya perempuan kan hatinya kaya ya, kaya itu kan kaya imajinasi perempuan itu. Ya, baik. Nih, kemudian lagi nih. Perempuan itu di bulan Ramadan kan keinginannya banyak. Itu mulai ingin baju yang bagus, itu kan mau kena sampai sendal, kerudung. Itu bukan itu, makan saja kan perempuan itu yang dibikinnya perempuan itu harus buat kue sebagainya. Nih, tapi keuangan suami tidak stabil dan tidak bagus yang diinginkan. Nah, untuk menangani konflik kepentingan perasaan sebagai perempuan di bulan Ramadan itu bagaimana caranya teh? Kalau kata guru saya jangan memaksakan gitu ya. Ya semampunya aja. Jadi ulah kabitaan bahasa Sundanya. Ya kali ini yang punya syukuri yang ada. Hal-hal yang begitu nanti juga kealaman gitu. Nanti juga kealaman. Mungkin kalau memang kabitaan ke batur gitu. Lihat orang lain bikin kue. Ya yang bisa perempuan itu cerdas kok sebenarnya kalau dia mau bersyukur dari awal dia bisa ngakalin kok, gak harus sama kayak orang. Iya. Jadi ya tadi teh balik lagi ke diri sendiri ya. Rasa ya. Itu diprioritaskan mana yang hanya keinginan, mana hanya kebutuhan. Jadi kalau tahu mana kebutuhan pasti enggak prioritas kebutuhan ya, kebutuhan bukan hanya keinginan. Bukan keinginan. Kalau keinginan itu kan tidak terbatas ya, kebutuhan itu kebutuhan dari kita. Jadi berarti kalau begitu di bulan Ramadan ini supaya hati ini tidak berontak ya dalam hal-hal urusan duniawi yang setidaknya akan menyeret ibadah Ramadan menjadi kurang bagus, berarti kita harus kembali pada rasa. Iya, harus banyak niat baik. Iya, gitu. Nanti juga pada waktunya kalau sudah pantas Allah juga kabul. Jadi bahasa Sunda mah ulah adean ku kuda berem kuda lompat ngilu ngahegak. Orang Sunda itu hebat, orang Sunda itu. Jadi anu kuda berem teh panas baran itu ya, jangan seperti itu. Berarti biarlah kita mah tidak ngeuhekeun, penting mah dapat kue we nya makan kue gitu. Seperti nanti itu juga ada kok yang ngasih tapi bukan berarti ngarepin yang ngasih gitu, tapi pasti berkah. Betul ya gini. Nah, gini, untuk memperkaya hati dan berorientasi pada lillah. Itu apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan oleh perempuan? Harus banyak belajar sih. Belajar. Biar dapat dalil-dalilnya gitu. Misalkan seperti kalau kita menyiapkan makanan untuk berbuka puasa, kayak enak banget gitu ya, bisa ibadah. Saya harus masak gitu. Maka dia harus cari cara supaya aliran rasanya itu dia senang gitu. Dia harus belajar mencari dalil supaya menguatkan, supaya dia bisa mengolah rasanya. Seperti misalkan lagi mempersiapkan makanan itu, saya lagi apa nih? Harus sadar ya, perempuan jangan terus didominasi oleh rasa ingin-ingin yang semu. Harus sadar, man fattara iman kana lahu mitlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Bahwa ketika seseorang menyiapkan makan untuk berbuka, maka dia juga kebagian pahalanya. Enak banget betul. Amalnya cuma nyiapin masak, beres-beres rumah, tapi itu adalah menyiapkan untuk yang berpuasa, maka kita kebagian dong pahalanya. Pahala betul. Invest gitu. Perempuan kan suka
pengen dapat uang dengan cara yang mudah gitu. Analogikan aja, ini juga dapat pahala dengan cara yang mudah yang kita lakukan sehari-hari. Gitu. Tapi kadang-kadang gini deh, ketika perempuan ini misalkan lagi head, biasanya karena alasan tidak ikut sahur dan sebagainya, biasanya pelayanan terhadap keluarga termasuk suami itu kurang. Bapak besoknya masak serangan dah mamah mual sahur gitu. Harorean mamah keur head gitu. Nah, hal semacam itu kan tidak dibenarkan ya. Abis sampaikan tadi bahwa apapun yang terjadi tetap perempuan itu punya tugas dan fungsi yang berbeda dengan laki-laki. Nah, pertanyaannya gini deh. Sekiranya ada kejadian seperti itu, posisi ada di teteh lagi head, kemudian tetap harus menyiapkan makanan. Tapi dengan alasan head itu, teteh jadi tidak menyiapkan makanan. Ya salah. Harus bangun. Gitu. Tetap harus bangun ya. Kan waktu sahur itu waktu yang paling berkah ya. Iya. Ya maksudnya bukan saya menghukumi orang yang begitu. Udah itu bukan ranah saya. Jadi kita nggak bicara orang lain, karena kita udah tahu ya kalau orang lain. Jadi kita berbicara kita sendiri aja. Itu salah. Yang pertama mungkin menurut saya di bulan Ramadan itu adalah waktunya saya naik level gitu. Ini ya bagusnya. Naik levelnya itu dulu kan saya misalkan baru bisa masak 1 menu gitu. Iya. Nah, karena tiap Ramadan itu wajib menyiapkan. Dituntut ya. Gitu. Mau tidak mau kan banyak. Nonton YouTube dulu ya. Pesan Grab kan, Grab food gitu. Jadi wayahna harus bangun, harus menyiapkan makanan sehingga setiap selesai Ramadan itu, saya punya 3 resep nih yang jadi andalan gitu, keluarga suka. Nah, maka setiap Ramadan itu saya nambah resep sehingga saya harus bangun untuk meskipun haid, meskipun saya tidak wajib sahur gitu, tapi untuk ya tadi saya harus berbasis ilmu lagi gitu ya, belajar, niatkan belajar, semuanya belajar. Supaya saumnya tidak, kalau lagi haid itu tidak ada alasan. Tidak ada alasan ya, tetap punya pahala ya gitu. Menjemput berkahnya Ramadan. Gitu. Nah, jadi berarti itu kembali pada hati dan perasaan sebagai istri, sebagai ibu ya di rumah tangga. Jawab, ya. Nah, jadi tanggung jawab ini sering diabaikan teh sebenarnya. Tanggung jawab itu sering diabaikan karena alasan tadi teh ya gitu. Apalagi kurang belanja. Jadi kalau kurang belanja itu biasanya malas gitu. Orangnya sudah beli baju lebaran, saya mah belum gitu. Akhirnya jadi uring-uringan di rumah itu. Nah, sekarang gini, untuk meluruskan niat supaya tetap istiqomah di jalan Allah dan melayani suami dan anak-anak di rumah tangga. Apa sih caranya? Perempuan itu harus bersyukur dulu sebagai perempuan gitu. Dia diberikan posisi yang strategis untuk bisa ibadah dengan hanya melayani suami, bisa ibadah dengan hanya mendidik anak gitu. Gak harus sampai sholat semalaman gitu, puasa seharian gitu. Tapi kan ngurus anak sama melayani itu kan ya hal-hal lumrah yang kita lakukan setiap hari. Tapi diiringi dengan niat. Sehingga ya harus mampu melihat sesuatu yang esensial gitu. Seperti istrinya Nabi Ismail ya waktu itu. Istri yang pertama itu diperintah untuk diceraikan. Betul. Kenapa? Karena tidak bersyukur ya intinya. Karena dengan tidak bersyukur dia mengeluhkan semua yang diberikan oleh Nabi Ismail. Sehingga Nabi Ibrahim gak setuju nih. Bukan begini istri seorang Nabi itu betul. Sehingga diceraikan, diambil lagi lah istri yang direkomendasikan oleh Ibunda Siti Hajar. Dan ketika dikunjungi kembali, yang istrinya bersyukur. Padahal cocok ya? Iya. Untuk padahal Nabi. Gak banyak makanan, gak banyak gitu. Gimana makannya? Alhamdulillah banyak sekali makanan. Saya tiap hari makan susu, makan roti gitu. Padahal Nabi Ibrahim juga tahu keadaan anaknya. Jadi, dan dari situlah nasab-nasab mulia itu turun gitu, terlahir gitu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kuncinya adalah perempuan yang bersyukur. Jadi untuk meluruskan niat, hati yang bersih itu harus jadi wanita yang bersyukur. Menemukan kebaikan dari semuanya. Syukuri apa ada yang ada, karena hidup ini anugerah. Itulah kata lagu. Baik, terima kasih dari Pak, ini cukup menarik ya, karena ini perempuan itu banyak berfungsi di bulan Ramadan ini, dan amal soleh itu bukan hanya melaksanakan som Ramadan, karena kadang-kala perempuan itu ada waktu jeda untuk melaksanakan ibadah dengan head itu sendiri ya, tapi tetap bisa beramal soleh gitu dengan melayani keluarga selama bulan Ramadan. Baik, Dok, terima kasih sekali, ini cukup menarik perbincangannya, tapi sayang waktu ini ya nggak apa-apa, kita sama-sama manusia itu makhluk khata wal insan. Baik, pemirsa yang berbahagia, pada intinya
bahwa bagi perempuan di bulan Ramadan itu harus banyak bersyukur supaya hati ini tidak bisa mengalahkan amal soleh. Kalau perempuan tidak banyak bersyukur di bulan Ramadan, maka amal soleh bulan Ramadan itu bakal gugur karena kemarahan hatinya. Untuk itu, marilah kita bersyukur karena hidup ini adalah anugerah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.